program Bali Post Stop, bukan hanya pariwisata, hampir semua usaha terdampak pandemi COVID-19. Salah satu usaha yang juga terpuruk adalah usaha dekorasi. Jadi bagaimana nasib usaha seni yang menyerap banyak tenaga kerja, kemudian upaya apa saja yang dilakukan untuk bertahan. Saat ini saya bersama dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Dekorasi Bali yang juga pemilik Dekorasi Bali, Agung Roy Decoration, yaitu Bapak Ana Agung Made Rai Anata. Bapak Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat ya Pak? Ya. Jadi Pak, bagaimana Pak kondisi pengusaha dekorasi saat ini di tengah pandemi COVID-19 Pak? Ya, masalah pengusaha yang terjadi, pengusaha dekorasi yang terjadi pada masa COVID ini, dari semenjak mulainya COVID, ya, kita berdampak keras sekali dalam hal ini karena ada larangan untuk bikin rame-rame dari pemerintah. Kita harus mengikuti aturan pemerintah itu, maka dari itulah kita di dekorasi betul-betul terpuruk, betul-betul merasakan dampaknya itu betul-betul susah sekali. Kita alami ini, semua teman kita bertanya kepada dia sendiri bagaimana caranya untuk menanggulangi, karena dalam usaha dekorasi ini kita cuma punya satu jurus saja, yaitu menjalankan seni. Karena dalam menjalankan seni ini sudah di stop ada keramaian, maka dari itulah kita tidak bisa menjalankan seni itu kepada masyarakat luas. Perkawinan itu di stop, ada kematian di stop, semua bagian upacara di stop, maka dari itulah kita dampaknya berat sekali. Itulah yang terjadi pada masa COVID ini. Baik Pak, kemudian kalau di usaha dekorasi itu kan melibatkan banyak tenaga kerja Pak. Bagaimana nasib mereka, apakah dirumahkan atau bagaimana? Ya, masalah tenaga kerja yang terjadi sekarang ini, kita merumahkan sama teman-teman kita sebali. Ya. Tenaga kerja yang kita ajak ini dirumahkan, hampir itu 80% kita rumahkan. Ya, kedua orang atau 3 orang itu ya 20% itu kita ajak untuk melakukan servis kita pakai giliran gitu. Supaya karena karyawan itu juga tidak punya pekerjaan apa-apa, kita ajak dia giliran, kerjanya giliran itu untuk nyervis barang yang ada di rumah itu. Yang lainnya kita rumahkan, seminggu kita rumahkan, seminggu kita ajak kerja gitu. Baik Pak, kemudian apa yang sudah dilakukan APDB untuk tetap eksis di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Yang kita lakukan dalam hal ini, kita juga sudah menginfo kepada anggota kita semua dalam hal ini, karena ini kita harus mengikuti aturan pemerintah ya, apa yang disarankan oleh pemerintah, lockdown itu, karena kebetulan di sini kita tidak bisa bekerja dengan baik seperti yang kita harapkan terdahulu, sehingga yang kita lakukan, kita berikan informasi kepada teman-teman untuk ikuti aja aturan pemerintah dulu. Mudah-mudahan nanti begitu dibuka sama pemerintah, orang-orang bisa melakukan upacara itu, nanti kita bisa lakukan seperti biasanya gitu. Baik Pak, kemudian apakah ada bantuan dari pemerintah untuk membantu pengusaha dekorasi Pak? Untuk sementara kita dari pemerintah belum ada info dari pemerintah apakah kita akan dapat bantuan apa belum, apa tidak, saya belum tahu, dan saya pun belum ada menghadap kepada pemerintah karena situasinya lockdown, kita tidak bisa bertemu dengan pemerintah sembarangan ya, tidak bisa. Lalu kita belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian ada Pak harapan para pengusaha di APDB ke depan agar usahanya kembali berjalan setelah pandemi ini? Ya, harapan saya ke depan untuk bisa kembali seperti semula, saya pun ingin bantuan dari pemerintah, baik itu bantuan material atau apa namanya itu lagi sembako untuk teman-teman kita yang belum yang belum punya pekerjaan, karena pengusaha dekorasi itu bukan semua yang besar kan, banyak yang kecil-kecil, yang kecil-kecilnya betul-betul tidak bisa berjuang apa-apa. Maka dari itulah kita harapkan dari pemerintah, semoga pemerintah bisa membantu kita
ya memberikan sembako kepada teman-teman kita. Mudah-mudahan setelah kembali situasinya normal, di sana kita bisa kembalikan kepada masyarakat juga gitu. Ya. Baik pemirsa, saat ini juga kami bersama dengan anggota PGB. Mungkin Pak Agung bisa diperkenalkan anggotanya. Ya lupa saya tadi, ini namanya Manik Berlian ya, dekorasi Manik Berlian. Ini Suto Art, ya, kita bersama Leong Dekorasi. Ini anggota kita, ini bendahara kita, ini anggota berdua. Mungkin dari Bapak ada yang disampaikan terkait tentang dampak dari dekorasi ini kan sangat luar biasa, karena biasanya identik dekorasi itu dilaksanakan ketika ada acara, sedangkan saat ini kita dilarang untuk membuat acara yang menimbulkan kerumunan massa seperti itu. Silahkan Pak. Sebelumnya memang dampak dari wabah ini memang kerasa sekali di bidang kita, terutama masalah acara, karena pengadaan acara ini dilarang, jadi otomatis kita nggak bisa bekerja gitu, dan berpengaruh ke pendapatan kita gitu. Nah, terus kemudian sampai ke acara rumahan juga, orang nikah dan nikah dibatasi untuk tidak boleh mengundang keluar apa segala nikah gitu. Jadi adapun yang mengadakan acara dengan mestinya dia bisa menggunakan barang yang lumayan volumenya, akhirnya berkurang dengan kebutuhan seperlunya saja gitu. Nah, itu dampak yang dapat kita rasakan semenjak wabah ini gitu. Mungkin itu aja. Mungkin dari Bapak sedang disampaikan? Mungkin di sini saya lebih menitik beratkan pada bantuan pemerintah, di mana sudah dipaparkan dari pemerintah mengenai stimulus untuk 600.000 untuk para pengusaha. Dari beberapa anggota kita untuk PDB, mungkin ada yang beberapa juga sudah memperoleh dana stimulus 600.000 per bulan itu. Tapi ada juga beberapa anggota yang memang lebih memfokuskan bantuan itu untuk para pengusaha yang memang sangat-sangat terdampak. Seperti mungkin untuk perhotelan, untuk transportasi umum atau yang lainnya, itu yang mungkin kita fokuskan. Dan untuk sebenarnya yang kita harapkan itu kan izin keramaian, contohnya salah satu di Bajrasandi. Bajrasandi itu merupakan center point-nya untuk event-event yang ada di Bali. Mudah-mudahan dengan pemberlakuan untuk new normal yang diterapkan oleh pemerintah ini, kita segera dapat merasakan efeknya, mungkin dengan protokol-protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga titik-titik poin yang sering diadakan untuk event itu segera dibuka, dan kami dari kalangan pengusaha dekorasi bisa berjalan sesuai dengan normal sebelumnya, tapi kita juga tetap mengikuti protokol dari pemerintah. Baik Pak. Bapak itu disampaikan Pak? Ya. Ya, jadi Pak Agung sama harapannya kepada teman-teman di dekorasi, juga pengusaha dekorasi, mengharapkan bahwa adanya normal ini nantinya bukan tetap menerapkan protokol kesehatan, tapi juga mungkin pesan dari Pak Agung terakhir kepada teman-teman pengusaha juga, silakan. Ya, pesan saya kepada para pengusaha yang terdampak wabah ini, supaya bisa bersabar dulu, ya, bersabar, ikuti aturan pemerintah dengan baik, karena tidak mungkin itu pemerintah akan membuat yang jelek kepada kita. Asalkan kita sudah mengikuti aturan pemerintah, pasti kita akan temukan jalan yang lebih baik nantinya gitu. Itu pesan saya kepada pengusaha-pengusaha, janganlah berkecil hati, berbesar hatilah untuk menjauhi COVID ini. Itu harapan saya ke depan. Baik Pak Agung, terima kasih informasinya. Sehat selalu ya Pak Agung dan teman-teman. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan Ketua PDB bersama anggota. Saya Dewi Neri dalam Bali Post Talk. Sampai jumpa.